俾隻紅心衫俾我捽到個對面啊！跟你開嚟見我條花。周星做睇我哋開，不過我好難解釋俾你聽，但係我呢幅你自己睇下。打死八周。Halo kawan-kawanku semua, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Film kita kali ini adalah film jadul yang berjudul God of Gambler ketiga. Film komedi action ini dibintangi oleh Stephen Chow dan juga Paman Tat. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Suatu pagi, seorang pemuda yang bernama Asing sedang nongkrong di dalam toilet. Bukannya beol, ternyata dia sedang membuka tutup permen. Paman Tat yang tahu memarahinya karena Asing sekarang adalah orang yang terkenal sebagai malaikat judi. Setelah memperkenalkan diri kepada media massa, Asing mulai mempraktekkan ilmu yang diajarkan Dewa Judi Chow Yun Fat kepadanya. Ilmu pijit tersebut sebenarnya adalah ilmu yang diajarkan oleh Dewa Judi Chow Yun Fat. Akan tetapi Paman Tat maunya Asing menunjukkan ilmu judinya kepada media massa. Bukannya menunjukkan keahliannya, malah dia bercerita sudah membuang sampah di rumah Dewa Judi Chow Yun Fat. Dan seketika itu pula para media massa pun bubar tak karu-karuan. Pada malam harinya mereka kembali menjadi kere dengan hanya memakan mie instan. Saat itu ada sebuah berita yang menceritakan seseorang bernama Tingling. Tingling adalah teman dari kakeknya yang bernama Jun Taifung. Si paman juga mengatakan bahwa kakeknya tersebut adalah seorang yang tampan rupanya. Asing kemudian membaca buku yang mengatakan ada seorang dewa judi hebat dari Prancis yang hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang bernama How Are You. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Charles temannya. Saat Asing dan juga Paman Tat menunggu Charles, mereka merasakan energi-energi yang aneh. Dan tak lama kemudian mereka kedatangan tamu, yaitu wanita-wanita cantik yang aduhai. Tentu saja mereka mendekati mereka dan tak disangka-sangka itu adalah ilusi dari para dukun judi dan teman-teman mereka. Tentunya mereka ingin membalas dendam kepada Asing. Lalu pertarungan tak terhindarkan. Saat itu Charles pun datang untuk membantu mereka. Tak mau kalah, Asing pun mengeluarkan ilmunya untuk melawan mereka. Asing menggunakan ilmu hipnotisnya hingga musuhnya kocar-kacir. Sementara itu Charles masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Paman Tat. Kemudian dia menitipkan telepon dari Dewa Judi kepada Paman Tat.
Di tempat lainnya, Asing yang terus dikejar komplotan itu harus bertarung mati-matian karena mereka menggabungkan kekuatannya untuk melawannya. Saat semuanya beradu ilmu, datanglah Paman Tat ingin memberikan telepon kepada Asing. Karena kekuatan mereka yang sangat besar, seketika itu singkat cerita, Asing pun tercebur di dalam sebuah kolam di masa lampau. Dengan rasa bingung, Asing bergerak dan kemudian melihat-lihat sekelilingnya. Lalu terdengarlah telepon yang ternyata itu adalah si Charles dari masa depan. Saat bercakap-cakap dengan Charles, tiba-tiba saja atasannya memotong pembicaraan mereka. Kemudian Asing dikejutkan dengan seorang wanita cantik yang sedang berkuda. Asing langsung menghampirinya dan sayang sekali wanita itu takut dan akhirnya meninggalkannya. Selepas itu, Asing yang menyelusuri hutan untuk mencari informasi dikejutkan dengan melihat pamannya yang sedang ingin bunuh diri. Bukannya menolongnya, malah ditambah beban kepadanya. Saat bercakap-cakap, Asing merasa aneh karena orang tersebut sedikit kemayu dan mirip sekali dengan kakeknya. Tidak hanya itu, dia melihat papan alamat yang menyatakan di situ adalah Xianghe pada tahun 1939. Maka sadarlah Asing bahwa dia berada di masa lalu. Kemudian Asing bertanya kepada kakeknya tersebut apakah dia mengenal Tingling. Si kakek menjawab bahwa dia mengenal sekali Tingling, karena Tingling adalah orang yang tersohor di Shanghai dan sering masuk koran. Di scene selanjutnya, si kakek terus-menerus mengikuti si Asing karena merasa dia adalah cucunya. Saat itu mereka melihat pertikaian antara geng merah dan juga geng hitam. Karena Asing saat itu memakai baju merah, maka dia dikejar-kejar oleh anggota geng hitam. Merasa ketakutan, maka Asing pun menukar bajunya menjadi hitam. Akan tetapi, naas kali ini mereka masuk ke dalam wilayah geng warna merah. Pertarungan sengit dan menarik terjadi di sini, dan Asing pun menggunakan pukulan mautnya dan dapat menghajar mereka semua. Kemudian datanglah sebuah mobil hitam dengan orang-orangnya yang memberontongkan peluru kepada geng merah. Ya, mereka ternyata adalah Tingling dan anak buahnya yang merupakan pemimpin geng hitam. Saat itu Tingling merasa berterima kasih kepada Asing karena telah berhasil membunuh Tiger, pemimpin geng merah yang telah membunuh adiknya. Atas jasanya, Tingling memberikan hadiah 3 kali permintaan yang akan dipenuhinya. Kemudian Asing memintanya agar dapat kembali ke masa depan. Mendengarkan hal tersebut, Tingling pun tak percaya.
Lalu saat itu si kakek merengek-rengek menangis agar Asing meminta harta dan juga uang. 你知唔會信我？你係咩嚟到1937年嘅上海？關先啦，關先啦，關先啦！難道丁社會啊，丁生黑社會，你係黑社會，我都係黑社會啊！翻嚟，我係黑社會。 Kemudian Asing berkata untuk membuang kakeknya keluar jendela. Kemudian perkataannya tersebut dia batalkan. Dan ternyata perkataannya tersebut dijadikan oleh Tingling sebagai permintaan yang kedua. Singkat cerita, Tingling memberikan koin emas kepada Asing, yang artinya dia bisa meminta apapun kepadanya. 到真正有需要嘅時候，交翻俾我。你好有潛質，國長。不過丁生係想翻返去我嗰個年代，雖然我而家仲未諗到有咩辦。我哋先慢慢再傾。 Keesokan harinya di pemakaman adiknya Tingling, Asing melihat gadis yang dia lihat tempo hari. Dia bernama Yusin, yang datang bersama ayahnya seorang wali kota. 由細用到大㗎。 咩啊？我哋家傳之寶嚟，咪喺你吊頸之前咯，我見過佢啊，雖然佢真係天道應住先。力哥，係啦。 Tak lama kemudian datanglah Lung Fong, yang adalah adik dari Tiger, pemimpin geng merah yang telah dibunuh Asing. Lung Fong di sini mengajak Tingling untuk bergabung dengan tentara Jepang. Karena menolak, Lung Fong pun menyerang mereka dan ingin membunuh mereka. Lung Fong saat itu kabur dan hanya anak buahnya saja yang ikut berperang. Saat itu Asing menggunakan ilmunya agar Tingling tak terlihat oleh musuh. Dan kemudian Tingling pun menggantungkan peluru ke arah mereka semua. Di scene berikutnya, Asing dan kakek yang sedang berada di rumah Tingling bercakap-cakap agar dapat menemui Yusin. Si kakek yang mengetahui di mana Yusin berada merencanakan sebuah rencana untuk menemui Yusin. 走咗啦，佢叫我同你講。哇，佢怕走唔認咋係嘛？即係你唔好亂咁噏先得㗎。咁見唔見啊？哎呀，之後呢個。 Sesampainya di gereja, Asing mencoba mengaku dosa dan mengatakan kepada pastor bahwa kalau dia berbuat dosa lagi, apakah diampuni. Saat itu sang pastor menjawab bahwa tentu saja akan diampuni. Kemudian Asing pun masuk ke dalam ruangnya dan menghajar pastor tersebut. 嚟啊嚟啊！呢個神父好靚鏡，好架勢㗎。你出去外邊等我。好啊。 Kemudian datanglah Yusin ke sana untuk mengaku dosa. Dan Asing pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mengerjai si Yusin. Dia mengatakan bahwa dia harus menikah dengan si Asing. Sial sekali buat si Asing karena aksinya tersebut diketahui oleh si Sandra lewat kakeknya yang tolol. 講嘅一笪地方嘅叫做渣甸。越嚟越長咁喎。係啊嘛？而家仲有啊，我未講完㗎。冇啦，好逼啊！認啊！如仙小姐，對唔住，多謝。不過我唔希望再有下一次。 Keesokan harinya diadakan pesta pembukaan kasino milik Tingling. Di sana Asing yang sudah di dalam kasino sedang mencoba menebak dadu dan mengatakan kepada Tingling bahwa dia bisa menebak dadu di dalam kotak tersebut. Alhasil tebakannya ternyata tepat dan itu membuat terheran-heran si Tingling. Tak lama kemudian datanglah Walcott bersama rombongan Lung Fong. Kedatangannya ditolak oleh Tingling, akan tetapi tetap saja mereka ngotot untuk tetap di situ karena mereka ingin memperkenalkan seorang jenderal Jepang bernama Wan Si kepada Tingling. Wan Si lalu ingin berjudi di tempat tersebut
untuk mendapatkan banyak uang. Saat bermain, ternyata ada si dukun di pihak mereka. Saat bertanding dadu, si dukun menebak dengan benar, sehingga mereka semua dapat memenangkan pertandingan dengan mudah. Melihat kasinonya mengalami banyak kekalahan, Tingling meminta mereka untuk mencari asing. Di tempat lain, asing malah teler, dan kemudian mereka semua melakukan segala cara untuk menyadarkan si asing. 破產㗎啦！我點幫啊？唔該你幫幫手啊！我點幫佢啫？點啊？不過下次 丁生， Kembali di kasino, saat itu Wansi mengejek Tingling dengan mengatakan bahwa engkau kalah banyak dan hampir bangkrut di hari pembukaanmu. Kemudian Wansi menawarkan satu kali kesempatan bertanding dadu lagi. Disitulah kemudian muncullah si asing yang pulih dari mabuknya. Kemudian dia bercakap-cakap dengan si dukun dan mengajaknya kembali ke masa depan bersama-sama. Ajakannya ternyata ditolak oleh si dukun karena si dukun di sini bisa kaya raya. Kemudian asing pun memutuskan untuk membantu Tingling demi mengalahkan si dukun. Saat pertandingan dimulai, asing pun mulai mengocok dadu dengan teknik tingkat tinggi. Si dukun mencoba menebaknya, tapi kali ini susah sekali karena dadunya saling bertumpukan. Si Jepang sebenarnya mau melewatkan kali ini, akan tetapi karena disindir oleh Tingling, mau nggak mau mereka harus mencoba menebak, dan ternyata tebakan mereka salah. Karena kalah, si Wansi meminta untuk bertanding lagi seminggu kemudian, tentunya dengan taruhan yang lebih besar, dan yang kalah harus meninggalkan kota Shanghai. 我三叔，喂，大軍， Keesokan harinya diadakan pesta untuk merayakan kemenangan Tingling dan juga asing. Di sini Tingling menawarkan modal kepada si kakek untuk membuka toko roti. Kemudian asing memberikan nama toko tersebut McDohong, yang ternyata adalah plesetan dari McDonald. 南文大丈夫揾錢。你哋周大福就梗係開金鋪啦。我邊係我哋個年代有個賣包賣到好，呢啲名先老禮啊！我哋嗰度有個拍，我改做麥當福。 直情係黐心。 Selain itu, di pesta tersebut juga diadakan acara pertunangan antara Tingling dan juga Yusin. Tentu saja berita tersebut membuat sedih asing yang ternyata cinta pada pandangan pertama. Saking sedihnya, asing berubah menjadi pendiam dan sedikit idiot. Kejadian ini membuat Tingling merasa khawatir karena hanya asinglah yang bisa mengalahkan prajurit Jepang. Tidak hanya mereka, Sandra pun khawatir dan bertanya kepada kakek apa sebenarnya penyebabnya. Kakek pun mengatakan kepadanya bahwa asing jatuh cinta kepada Yusin sejak pertama kali bertemu. 即咁嗱，如果我同你約會唔會好翻啊？嗱，梗係會啦。 Setelah itu Sandra datang menemui Yusin. Sesampainya di rumah, dia malah bertemu dengan Yumong, yang adalah saudara kembar Yusin yang keterbelakangan mental. Di dalam kamarnya, Sandra melihat lukisan asing dan tahu bahwa dia menyukai si asing. Maka Sandra mengajak Yumong untuk bertemu dengan si asing. Keesokan pagi bertemulah mereka semua di toko roti si kakek yang bernama McDohong. Mereka berpesta dan menari bersama-sama dengan bahagia. Di situ Sandra kemudian mengatakan kepada kakek bahwa itu adalah Yumong, saudara kembar dari Yusin. Terlihat di sini asing sudah berubah semangat kembali, karena saat itu dia mengira dia adalah Yusin. Keakraban berlanjut di sebuah taman sampai di tempat studio foto.都係食啲粉好。春英，唔係叫魚仙，叫魚夢咯。佢係個5歲細路哥嚟嘅咋。係啊，乜說話？咯。 Selanjutnya datanglah mereka semua ke rumah Tingling untuk bertugas.
Sampai di sana dia bertemu dengan Yusin yang asli. Dan terlihat di sini semuanya menjadi kacau balau karena hal tersebut. 丁生請放心，八國新到，因為丁生喺度，所以你唔好意思同我講咁多嘢我啦。我哋今日咪玩得好開心。 Kembali di rumah Walcott, Yusin melihat Yumong yang sedang tidur dengan lukisan si asing. Di sini Yusin baru tahu bahwa apa yang selama ini terjadi adalah benar. Tak lama kemudian Yusin mendengar percakapan ayahnya dengan prajurit Jepang dan kemudian berusaha menelpon Dickling. Sial aksinya diketahui oleh Lung Fong yang kemudian membunuh si Yusin. 你行。 Atas kejadian itu, Walcott memaksa Yumong agar mau berpura-pura menjadi Yusin. 你個女死咗啊？佢係我個女嚟。最緊要似魚先。魚啊，你而家唔係魚夢，照我說話。 Saat Tingling datang ke rumah untuk menjenguk, Yumong malah menangis dan mendekati si asing. Hal itu membuat Tingling sedikit kecewa. 但係你都唔可以咁做。 Lalu Pak Walcott yang sudah di pihak Jepang memberitahu asing bahwa Tingling ingin bertemu dengannya di sebuah restoran. Pada malam harinya mereka menunggu Tingling yang tak kunjung datang. Dan ternyata benar, ini semua adalah jebakan si Wansi dan juga para kru anggotanya. 不如再坐多陣。咁坐到幾時啊？有冇人？冇事喎，放心啦。點會同佢一齊嚟嘅？哦，原來市長都係看間，我唔係見你咁老，我打鑊。 Singkat cerita, asing pun ditangkap bersama dengan kakeknya, juga Yumong, Sandra, dan juga Pamantat. Asing dipaksa mematuhi perintah mereka untuk membunuh Dickling, atau mereka semua akan dibunuh. Kemudian Wansi membuka talinya dengan menggunakan katana. 佢點解為咗咁樣而屈服咧？唔見棺材唔流眼淚嘅。阿星啊，你唔好二哥係白痴妹。咗啦。係啊，衰仔啊，佢都未話咗。我已經同你鬆咗綁啦，你乜冇斷到咩？你話嘉欣我要 Tiba saatnya mereka akan membunuh si Dickling. Saat itu asing menyetel musik dengan keras agar si kakek bisa mulai beraksi. Lalu kakek mencoba melempar bumerang kepada si Dickling. 啲人喺8年之後就會投降，因為美國人咧掟咗個叫大少，你杯牛奶已經放咗。 Dan yang terakhir, si kakek meracuni susu yang akan diminum oleh Dickling. Saat itu dia akan meminum susunya. Akan tetapi dia berkata kepada asing bahwa dia rela menyerahkan Yusin demi si asing. Mendengar hal tersebut, seketika asing segera meminum susunya tersebut. 我啲口乾，俾我飲啖先啦。好似大。喺出邊就唔好啦，你散嚟毒害我哋中國嘅重要呢種道分。第二，手舞足蹈，發冷抽筋而死。 Tidak hanya itu, asing harus menduduki ular kobra yang akan mematuk si Dickling. Singkat cerita, aksi mereka terbaca oleh Dickling. Dan mereka akhirnya menceritakan semuanya bahwa Yusin sudah mati dan Yumong ditawan oleh mereka. Mereka menyusun rencana untuk mengelabui musuh mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa Tingling sudah mereka bunuh dengan membawa bukti yaitu berupa gigi palsu dari si Dickling. 金牌殺手啊！星啊，誒，咪住！我哋未必一定要再喺報紙上面賣行晒丁生嘅死訊。就係死剩啲棚牙。係啊係啊，我聽佢哋啊。川島小姐，千祈唔好。 Sialnya aksi mereka terbongkar dan mereka semua dipenjara. Sementara itu Pamantat yang sudah dibebaskan ditugaskan oleh asing untuk menelpon Charles guna meminta bantuan. Di tempat lain, asing mencoba menghipnotis penjaga agar membukakan pintu penjara.
早知生條叉燒嘅生嚟，阿爸。如果你肯懸崖勒馬放翻我哋出去咧，甩啦！咁查實究竟你點救？點知突然間一變就變知啊！我見到咯，我正偷出嚟打，點知去死啊你啊！你梗係第一時間打俾咁點啊？打到通為止啦！打咯！龍生，你電話？冇理由帶到弊咧，綁住晒噶嘛。聽佢話，但一定要揀個樣蠢啲嘅得。點解？哇！呢個冇得頂啊！開咗都冇計，開咗都冇計。快咗！Pakai yuk! Setelah keluar dari penjara, mereka pun segera lari. Dan akan tetapi mereka bertemu dengan Billy si prajurit Jepang. Saat itu Asing mengelabui si Billy yang saat itu mencoba ingin kabur. Akan tetapi Billy pun dapat mengejar si Asing. Asing yang tertekan beruntung menemukan teleponnya kembali. Kemudian sambil menelpon kepolisian, dia mendapatkan pengarahan bagaimana cara mengatasi si Billy. 搞錯啊！咁遲先打電話嚟，應對特種部隊嘅設備，仲要叫晒食意信息所咁濕碎。你而家晏啊？冇啊！我淨係叉住個鼻甩咗啦，使得喎！你冚爛個電話。Tak disangka-sangka saat itu Yumong datang mencari Asing dan mendapatkan celaka. Melihat kekasihnya tersebut tergeletak, Asing pun menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu tendangan gunting untuk membuat si Billy tewas. Lalu mereka semua kabur dan sampai di depan pintu, mereka dikepung oleh pasukan Jepang. Beruntung di saat yang sama terbukalah lubang waktu yang mana menyatakan bahwa Charles datang bersama pasukannya untuk membantu. Di tempat lain, tepatnya di kasino, Tingling sudah berhadapan dengan para musuhnya. Tak berselang lama, Asing pun hadir dengan baju kebesarannya bersama dengan yang lainnya. Pertandingan akan segera dimulai. Si dukun mulai siap akan melawan si Asing. Tiba-tiba saat itu Wan Xin menarik kursinya dan berkata tak memakainya lagi. Di sini dia mengatakan dia telah memanggil dewa judi dari Prancis yang bernama Pierre. Nah, sejak itu si dukun dendam kepada mereka. Kedua orang tersebut melakukan aksi yang gila dengan mempertunjukkan keahlian mereka. Saking hebatnya, kartu yang mereka bagikan ternyata sama semua sampai kartu yang kelima. Lalu mereka mencoba mengubah kartu mereka masing-masing agar memenangkan pertandingan. Sialnya karena ilmu mereka setara, mereka tak kunjung mendapatkan kartu yang mereka inginkan. Kemudian mereka masing-masing mencoba kekuatan mereka sampai terjadinya goncangan hebat di dalam tempat tersebut. Dan hasilnya kartu mereka malah kosong dan tak ada gambarnya. Bahkan mereka berdua mimisan dan kekuatan mereka hilang sama sekali. Kemudian mereka sepakat untuk mengulangi pertandingan kartu tersebut. Saat dibagikan kartu-kartu mereka, Asing menggertak Pierre dengan mempertaruhkan semua uang yang ada. Padahal saat itu kartunya terlihat jelek. Di sini terlihat kartu Pierre berpeluang menjadi Royal Flush, sedangkan kartu Asing hanya pair 2. Bahkan Lung Fong saat itu pun meledeknya. Karena kesal, Asing pun meminta taruhan kepala Lung Fong. Saat dibuka kartu terakhirnya, Asing hanya mendapatkan kartu 3 hati. Mesti kartunya jelek, Asing pun meminta Wan Xi untuk mempertaruhkan nyawanya di dalam pertarungan ini.
Wansi yang mulai khawatir meminta si dukun untuk mengubah kartu mereka. Kartu asing yang semula 3 hati berubah menjadi keriting. Dia saat itu mau mengomel, akan tetapi dicegah oleh Tingling. Kemudian kartu 3-nya dipindahkan ke arah Pierre, sehingga kartu Pierre menjadi flash. Dengan rasa percaya diri, Wansi meminta Asing untuk membuka kartunya. Detik-detik terakhir, Asing ingat bahwa dalam sejarah, Pierre dikalahkan oleh seseorang yang bernama How Are You. Asing yang saat itu bingung bertanya kepada Tingling, siapakah sebenarnya How Are You? Dengan maksud ingin meminta bantuannya. Tingling kemudian menjawab bahwa How Are You adalah dirinya sendiri. Hal itu karena dia mendapat julukan dari Yumong dan juga Sandra. Singkat cerita, Asing pun kembali bersemangat berdoa dan kemudian membuka kartu terakhirnya. Kartu si Asing tetaplah tidak berubah. Dan kemudian seluruh penonton menertawainya. Kemudian gantian Pierre membuka kartunya yang ternyata 3 jambu hitam. Ini berarti kartu dari Pierre lebih kecil dari kartu si Asing. Tak sangka guys, ternyata si dukun membantu si Asing dengan mengubah kartunya di detik-detik terakhir. Oleh karena itu, Pierre pun langsung terkena jantung. Dan kemudian Wansi pun dihajar oleh si dukun hingga tewas. Lungfeng yang saat itu ketakutan masih berusaha ingin menyandra Yumong. Sial baginya, dia bukanlah Yumong. Bahkan dia sendiri terkena tusukan dan kemudian berakhir tewas ditembak oleh Ning. Si dukun dan Asing saling berterima kasih. Dan si dukun kemudian berjanji membantu Asing untuk kembali ke masa depan. Asing yang saat itu sudah masuk ke dalam ruang waktu tak ketinggalan mengajak si Yumong. Akan tetapi sialnya tiba-tiba saja Yumong berubah menjadi tua. Dengan sedih dan berat hati, akhirnya Asing meninggalkan Yumong dan pergi sendirian ke masa depan. Lalu terbalilah Asing di sebuah lapangan helikopter di masa depan. Dan bersedihlah dia saat mengingat semua kisahnya bersama Yumong. Selepas kejadian itu, dia memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk belajar judi dengan si dewa judi Chow Yun-fat. Dan dalam hatinya dia berjanji tidak akan berpacaran lagi. Di saat-saat terakhirnya, dia malah bertemu dengan gadis impiannya, yaitu si cantik Yimong. Ya, mungkin pikirannya berubah kembali untuk berpacaran dengannya. Hehe. Oke teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul God of the Gambler 3. Semoga film ini berguna dan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di setiap media sosial kalian. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.